Nabi Musa alaihissalam itu suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israil, ya, dengan khutbah yang sangat menakjubkan. Fasu'ila, lalu ada yang nanya, ayyun nasi a'lam? Siapa ke orang paling berilmu? Ya. Siapa orang paling berilmu? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, ana a'lamu. Akulah orang yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi, lalu Allah mencela Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khuna fid din asyhadakumullah. Ada sebuah buku bagus ya yang pernah saya baca sekitar 20 tahun yang lalu ya. Judulnya adalah Afatul Ilmi. Ya. Tulisan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Ibn Ruslan, ulama terkenal dari negeri Mesir. Ini saya dapat dari kakak kelas saya, Ustadz Abu Supriyadi, ya, hafizahullah wara'ahu, semoga Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau ya. Kakak kelas saya di pondok dulu, orang Bandar Lampung ya. Buku ini dulu pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, judulnya Bencana Ilmu. Tapi saya nggak punya terjemahnya, saya punya Arabnya aja. Ya, jadi kata Syekh Said Ruslan ya. Syekh Said Ruslan ini selain ulama ya, dia juga seorang pekerja keras, Pak. Ya, adik ipar saya itu cerita Syekh Said Ruslan ini sering nukang kerja bangunan. Ya, bahkan beliau itu pernah bangun masjid pribadi beliau itu dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi bangun sendiri gitu loh. Karena berkeyakinan hadis Nabi SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ya hanya untuk Allah, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Keyakinan beliau bangun masjid itu ya sendiri gitu. Nggak dibantu orang, nggak rame-rame. Sampai terjadilah kecelakaan pas beliau bawa angkat kayu tuh atau batu tuh ya di bahunya itu, mungkin beliau kecapean terjatuh ya, lehernya sempat patah ya, dan lama beliau akhirnya berobat gitu. Alhamdulillah sembuh. Syekh Said Ruslan ya rahimahullah di buku ini menjelaskan banyak sekali poin yang harus diwaspadai bagi setiap penuntut ilmu ataupun orang-orang yang mungkin sudah lumayan ilmunya ya, agar ya, ilmu itu tidak menjadi bencana bagi dia gitu ya. Karena alangkah banyaknya orang-orang yang berilmu itu ternyata malah tersesat dari jalan Allah. Ya kan? Seperti yang saya ceritakan tentang Bal'am bin Bawra, Pak. Silakan merujuk ke video saya terdahulu tentang fitnah dunia, ya kan? Nah, banyak orang berilmu yang ternyata ilmunya cuman untuk debat kusir ya. Tidak menjadi amal. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah, di antara poin-poin dari bencana ilmu atau perusak ilmu, kata beliau adalah ad-da'wa fil ilmi wal Qur'an. Mengaku-ngaku ya, paling berilmu dan paling paham Quran. Ya. Beliau katakan, ya, al-ilmu minhatun minallahi azza wa jalla li ashabil qulub an-naqiyah. Ilmu itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah azza wa jalla kepada orang-orang memiliki hati yang bersih ya. Alladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang mana mereka itu tidak menginginkan berlaku sombong di muka bumi ini dan juga tidak menginginkan kerusakan. Ya. Dan Allah menginginkan juga tentang asal muasal manusia ini ketika dilahirkan dari ibu mereka, kan aslinya kan nggak tahu apa-apa. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa ketika itu.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, ya kan? La'allakum tashkurun, agar kalian itu mau bersyukur. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengomentar ayat ini, dzakarallahu ta'ala anna min ni'amihi an akhrajakum min butuni ummahatikum atfala. Allah menyebutkan di ayat ini bahwa di antara nikmatnya kepada manusia adalah Allah keluarkan dari perut ibu mereka di masa kecilnya, la ilma lakum bisyai', kalian tuh ketika itu nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Lalu Allah lanjutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah berikanlah 3 perangkat, ya, 3 organ tubuh, pendengaran, mata, penglihatan, dan juga hati. Ai allati ta'lamuna biha wa tudrakun. Yang mana 3 perangkat tadi kalian bisa berilmu, ya, mencari ilmu, bisa tahu segala macam hal. Dari mana itu, ya, ilmu kalian itu? Seakan-akan Allah ingin mengingatkan gitu loh. Ya, jangan sombong gitu kan. Maka orang-orang Arab dahulu juga mengatakan dalam syair mereka, ta'allam walaysal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena nggak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, yang dalam keadaan berilmu. Ya. Nah, kemudian beliau, ini saya ringkas saja Pak ya, karena keterbatasan waktu ya, memaparkan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya kan. Ini ada dalam hadis Imam Muslim. Nah, hadis ini masyhur sekali dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam itu suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel, ya, dengan khutbah yang sangat menakjubkan. Fasu'ila, lalu ada yang nanya, ayyun nasi a'lam, siapakah orang paling berilmu? Ya. Siapa orang paling berilmu? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, ana a'lamu, akulah orang yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi, lalu Allah mencela Musa alaihissalam, menegur Nabi Musa alaihissalam, ya, idlam yaruddul ilma ilaihi, karena dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah, gitu loh. Ya, nanti ada penjelasan beberapa ulama, seandainya Nabi Musa itu mengatakan, ya, ana a'lam wallahu a'lam, akulah orang paling berilmu, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih berilmu. Nah, itu mungkin nggak terlalu salah perkataan beliau itu, gitu ya. Tapi beberapa ulama juga mengatakan seperti Imam Nawawi rahimahullah, ya mungkin Nabi Musa juga nggak salah 100% gitu loh. Karena setahu beliau kan waktu itu nabinya cuma beliau dengan Nabi Harun. Nabi Harun kan ini Nabi Musa, tapi ternyata Allah juga nggak suka dengan jawaban itu, ya. Maka Allah tegur Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Fa'auhallahu ilahi an abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lam minka. Lalu Allah kabarkan bahwa ada hambaku yang tinggal di antara pertemuan 2 laut. Tuh, dia orang lebih berilmu daripada Anda. Qala, lalu Musa berkata, ya Rabbi kaifa bihi, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku ketemu dia? Ya, faqila lahu ihmil hutan fi miktalin. Kata Allah, coba bawa sebuah ikan, ya, di kantong bawaanmu, fa idza faqadtahu fa huwa samma. Kalau kamu kehilangan kantong itu, ya, kamu akan bertemu dengan orang itu. Nah, cerita ini nanti Allah abadikan surah Kahfi dari ayat ke-60 sampai 82. Ya, Bapak-bapak silakan merujuk ke surah Kahfi ayat 60 sampai 82. Kisah ini kan masyhur sekali Pak ya, tentang Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, ya. Kemudian memohon untuk boleh ikut dengan Nabi Khidir, ya kan? Tapi Nabi Khidir awalnya menolak, kan? Bahwa innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak akan sabar tinggal dengan saya. Udah gak usah ikut saya, kata Nabi Khidir, ya. Nabi Musa alaihissalam lalu mengatakan, ya, satajiduni insyaallah sabira, engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Wala a'silaka amra, dan saya akan
saya tidak akan membantah ya perintah Anda. Ya udah ikut. Akhirnya terjadilah 3 peristiwa itu, Pak, ya. Tentang kapal yang dijebol, anak kecil yang dibunuh, dan kemudian rumah anak yatim piatu yang sudah mau roboh dibangun lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita nggak bicara itulah ya. Intinya adalah ya dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini ya terlihatlah ya ternyata Nabi Khidir alaihissalam itu memang jauh lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tuh nggak ngerti apa hikmah perbuatan Nabi Khidir itu ya, sudah didapat kapal tumpangan malah kapalnya dibocorin ya kan, ketemu anak kecil malah dibunuh ya kan, masuk kampung minta makan sama orang kampung itu gak dikasih makan, malah berbuat baik dengan salah satu penduduk kampung, membangunkan rumah yang sudah mau roboh. Itu Nabi Musa SAW tuh protes terus gitu. Makanya kata Nabi Khidir, kamu tuh bener kan gak bisa sabar dengan saya kan? Nah, ya kisah ini Masya Allah Pak, luar biasa gitu ya. Seorang Nabi pun ya, itu, ini udah Nabi ya, level Nabi ya, itu gak boleh dia mengatakan, ya aku orang yang paling berilmu, ya kan. Gak boleh dia menyembuhkan dirinya dalam masalah ilmu yang sudah dikuasai. Apalagi hanya kayak kita ini Pak, ya, yang baru kemarin sore, ya, yang mungkin cuman istilahnya belajar bahasa Arab terus luluh dari gontor, yang mungkin cuman mondok 4 tahun, 6 tahun, ya kan? Ya, yang mungkin cuman hadir di majelis ilmu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, yang mungkin cuman baru ngapalin Quran, ya mohon maaf saya sering ceramah mengatakan ya kalau lulus pondok hafal Quran ya sebenarnya belum bisa apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena dia belum ngerti maknanya, kandungannya. Nahwu sorobnya dia belum paham, balaghahnya nggak ngerti, kan? Itu tidak begitu memberi manfaat bagi orang ini gitu loh. Kan dia harus belajar lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Ya kan? Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Ada buku bagus yang saya baca juga, judulnya At-Ta'alum. Karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid ini adalah wakilnya Syekh bin Bas rahimahullah ketika di Lajnah Daimah, ya, Komite Fatwa Arab Saudi. Ya, Syekh Bakar ini ketika meninggal dunia tahun 2005, kata Syekh Mamdu Al-Bukhairi, ya, rahimahullah, seorang murid dari Syekh Utsaimin, rahimahullah, ya, Syekh Bakar ini adalah Ibnu Qayyim hadzal zaman. Ibnu Qayyim zaman sekarang ya. Gitu. Karena bukunya sangat banyak dengan berbagai macam disiplin ilmu. Syekh Bakar itu punya buku bagus judulnya At-Ta'alum, ya. So'alim gitu. Diterjemahkan Pustaka Darul Falah judulnya Ustadz Gadungan Berlaga Alim. Buku ini bagus sekali kalau mau kita baca, kita renungkan, yang kita hayati. Ya, fenomena yang terjadi hari ini tuh ya banyak sekali ya, ustadz-ustadz, dai-dai, ya, mubalik-mubalik yang ya bahasa mudanya tadi gadungan. Gitu. Dia jadi ustadz penceramah ya hanya modal hafalan berapa juz. Ya, modal mondok setahun 3 tahun ya kan. Mungkin jangan-jangan malah nggak pernah mondok sama sekali. Mungkin jangan-jangan malah nggak bisa bahasa Arab. Dia menjadi mubalik penceramah hanya karena pernah belajar retorika, pinter ngomong, ya kan, punya buku 1-2 biji, gitu. Waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah, ya kan. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau katakan, ya, bahwasanya, ya, al-ilmu nuqtatun, ya, kassarahal jahilun. Ilmu itu sebenarnya tadinya cuma 1 titik, gitu. Ya, ilmu Allah yang luas itu Pak, yang kita dulu bahas, ilmu 3 jengkal itu ya, yang kayak lautan itu nggak cukup ya untuk ilmu Allah. Itu yang Allah kasih manusia itu semua cuma 1 titik saja. Fakassarahal jahilun, lalu diperluas oleh orang-orang bodoh gitu. Kenapa banyak terjadi perselisihan? Ya kan tadi banyak orang-orang yang nggak punya ilmu, yang bodoh, yang berbicara tentang agama ini. Jadi kita memang harus terus belajar Pak. Ya, walaupun bapak-bapak mungkin sudah ada jadi ustadz, ya, sudah jadi penceramah, itu nggak boleh
berhenti, ya kan, nggak boleh merasa cukup, ya. Bencana ilmu yang paling besar itu kepada seorang yang alim adalah ketika dia berhenti belajar, berhenti baca buku. Kenapa dia berhenti belajar? Kenapa dia berhenti baca buku? Kebanyakan job ngisi pengajian. Nah, ini musibah gitu ya, ketika pengajian itu, dakwah itu dijadikan sebagai sumber penghasilan. Akhirnya dia tidak mengupgrade ilmu dia, ya, nggak mengupgrade ilmu dia, nggak ngerti apa-apa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Yusuf ayat 76, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berilmu, ya, ada lagi yang lebih berilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan semangat belajar kita, baca buku kita tetap menggelora di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.